Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Tolak ayat 3. Akan tetapi sahabat virtualku sekalian, kita sering lupa. Kita selalu mengejar segala sesuatunya yang berbau duniawi saja. Kita selalu bergantung pada harta, pada tahta, dan juga makhluk hidup lainnya. Kita lupa atau kita pura-pura lupa bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan fana, semu, dan hanya sementara saja. Hal ini sudah diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang merupakan kehidupan, kalau mereka mengetahuinya. Dalam ayat tersebut sudah sangat diterangkan dengan jelas bahwasanya kehidupan kita yang ada di dunia ini itu hanya sementara saja, melainkan kehidupan akhirat kelak yang merupakan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mulai saat ini marilah kita cukupkan Allah untuk diri kita, tidak ada yang lainnya. Marilah kita bersandar kepada Allah dan juga bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan pada diri kita, pada hati kita, pada pikiran kita, bahwasannya Allah itu cukup untuk diri kita. Tidak ada yang lainnya. Jika orang lain meninggalkan kita, maka tidak apa-apa, asalkan Allah selalu ada untuk kita. Jika orang lain menjauhi kita, maka tidak apa-apa, asalkan Allah selalu dekat dengan kita. Jika orang lain tidak mendengarkan curahan hati kita, maka tidak apa-apa, asalkan Allah selalu mendengarkan curahan hati kita dan doa-doa kita. Sehingga seandainya kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, akan tetapi kita cukupkan Allah untuk diri kita, maka kita tidak akan merasakan yang namanya kekecewaan, kesedihan, dan putus asa yang mendalam. Jika kita kekurangan, kesepian, dan sendirian, akan tetapi kita cukup adanya Allah, maka insya Allah akan datang keajaiban atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat virtualku sekalian, marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Ad-Duha
Bismillahirrahmanirrahim. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rezeki yang melimpah ruah tanpa kita meminta. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Pada saat kita merasa sendirian, tidak ada orang yang ada di belakang kita. Pada saat kita merasa dalam bahaya, pada saat kita merasa tidak nyaman, maka berdoalah kepada Allah. Bersujudlah kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Ia mendapatimu sebagai seorang yang kebingungan, lalu Ia memberimu petunjuk. Sahabat virtualku sekalian, pada saat hati kita merasa galau, pada saat hati kita merasa gundah, pada saat kita merasakan kehilangan arah, maka curhatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk-Nya. Wa wajadaka 'ailan fa'alna. Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu Ia memberikan kecukupan. Sahabat virtualku sekalian, ketika kita merasa kekurangan, maka yakinkanlah kepada diri kita, Allah cukup untuk kita, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena Allah lah yang maha mengetahui akan segala persoalan hidup kita beserta jalan keluarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Hai nak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya engkau menjaganya. Jagalah Allah, niscaya engkau menemuinya di hadapannya. Bila kau meminta, mintalah kepada Allah. Bila kau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Seandainya seluruh umat bergabung menjadi satu untuk memberikanmu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberikanmu manfaat apapun, kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Dan seandainya seluruh umat bergabung menjadi satu untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sama sekali, kecuali apa yang telah ditakdirkannya kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2440. Maka dari itu, sahabat virtualku sekalian, marilah kita cukupkan Allah untuk diri kita. Bersandarlah hanya kepada Allah dan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta libatkan Allah dalam segala persoalan hidup kita, karena Allah lah yang maha mengetahui atas segala persoalan hidup kita beserta jalan keluarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.